Hari ini kita melakukan pembelajaran praktek di luar sekolah di 3 tempat. Yang pertama di Pantai Pidaan, yang kedua di Industri Gerabah Purwoasri, yang ketiga di Museum Galeri SBY Ani. Hai teman-teman, saat ini kita udah berada di Pantai Pidaan. Pantai Pidaan terletak di Desa Cetak, Kecamatan Pulaan, Kabupaten Pacitan, 30 km dari Pacitan Kota. Kalian tak perlu khawatir, karena akses ke Pantai Pidaan juga sangat mudah. Sepanjang jalan menuju ke Pantai Pidaan merupakan sebagian dari jalur lintas selatan atau JLS. Dan kalian akan menemukan tebing-tebing cantik selama melakukan perjalanan ke Pantai Pidaan. Untuk tiket masuk ke Pantai Pidaan hanya perlu mengeluarkan 10.000 per orang dan ditambah biaya parkir 3.000 untuk roda 4 dan untuk roda 2 gratis parkir. Untuk fasilitas yang ada di pantai ini antara lain toilet umum, musola, tempat parkir, dan berbagai warung yang menawarkan berbagai macam dagangannya. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, smoke, smoke. Fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days are never end. Hal yang unik dan membedakan pantai ini dengan pantai-pantai lain yang berada di Pacitan adalah rincian dari material pantainya sekitar 70%, yaitu batuan alam dari berbagai macam jenis dan ukuran, dan sisanya merupakan pasir putih. Batu tersebutlah yang menjadi salah satu ikon Pantai Pidaan ini. Saat ini kita menuju lokasi pembuatan gerabah di Desa Purwoasri. Kami berkunjung ke salah satu rumah pengrajin gerabah adalah Ibu Rumini yang telah menekuni usaha pembuatan gerabah tradisional ini secara turun-temurun. Ibu Rumini bisa membuat aneka macam bentuk gerabah, baik ukuran kecil, sedang maupun besar. Hai teman-teman, sekarang kita berada di pembuatan gerabah di Desa Purwoasri, Kecamatan Kebun Agung. Gimana cara pembuatannya? Yuk kita lihat. Proses pembuatan gerabah dibuat dengan pencampuran tanah liat dan pasir halus. Perbandingan dan keduanya adalah 1:1. Tanah liat yang digunakan diambil dari sawah sekitar desa tersebut, sedangkan pasir diambil di sungai kemudian diayak dengan halus. Kalau naruhnya nggak di tengah-tengah, Mbak, nanti muternya juga susah.
jadinya juga nggak stabil. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Langkah selanjutnya adalah pembentukan gerabah. Proses ini dibutuhkan keahlian tersendiri sehingga bentuk yang diinginkan bisa didapatkan. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah. In the Caribbean, yeah. Dance, 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 smoke, smoke, smoke. Fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean. It's a bit. Selanjutnya, gerabah akan dijemur di bawah sinar matahari sehingga setengah kering. Jika sudah setengah kering, akan digosok dan dihaluskan, kemudian didiamkan selama 1 hari untuk mengurangi kadar air. Museum dan Galeri SBY Ani berdesain modern dengan 6 pilar gagah yang berdiri di bagian depan. 6 pilar ini sengaja dibuat sebagai representasi SBY sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia. Bangunan tersebut berdiri di antara taman yang ditata sedemikian rupa hingga menampakkan suasana asri nan indah. Begitu masuk ke dalam, pengunjung akan disambut dengan main hall yang begitu luas. Di tengahnya terdapat foto SBY dan Ani Yudhoyono. Juga ada beberapa lukisan seputar sekilas perjalanan hidup SBY hingga perjalanannya saat menjadi Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya akan diarahkan untuk berjalan menuju ruangan-ruangan yang mengisahkan seputar perjalanan hidup SBY. Sebelum melakukan tur, kita akan diarahkan menuju sebuah ruangan film yang isinya berupa perjalanan singkat Republik Indonesia sampai masa Presiden SBY. Jiwa terletak di antara 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kaya akan warisan sejarah dan transformasi diri yang panjang. Indonesia memiliki Selanjutnya, tur museum dimulai dengan memasuki ruangan seputar tempat kelahiran masa kecil SBY. Terdapat info seputar keterangan di mana tempat kelahiran SBY, rumah masa kecilnya, hingga replika kamar dan ruang tamu di rumah masa kecilnya. Selanjutnya ada ruangan masa remaja SBY yang bersekolah di SMA Negeri 1 Pacitan. Ada diorama saat SBY ngeband bersama teman-teman sekolahnya pada 17 Agustus 1967. Ruang selanjutnya adalah perjalanan SBY sewaktu menjalani pendidikan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Terdapat replika kamar SBY sewaktu menjadi taruna hingga foto-foto masa lalu, termasuk ketika ia menerima penghargaan Adimakayasa dari Presiden Soeharto. Akhirnya sampai di ruangan yang mengisahkan proses kampanye SBY pada 2004. Terdapat beberapa artikel di koran seputar kampanye SBY hingga mobil dan baju yang dikenakannya sewaktu berkampanye. Ruangan-ruangan selanjutnya berisi perjalanan SBY sewaktu menjadi presiden, meliputi informasi seputar tantangan dan masalah bangsa apa saja yang harus ia hadapi, hingga capaian pada masa pemerintahannya. Beberapa capaian itu diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat, peremajaan alutsista, hingga pembangunan apa saja yang berhasil diselesaikan.
Museum ini juga menampilkan kisah Ani Yudhoyono yang menjadi ibu negara saat SBY menjadi presiden. Ruangan lain yang tak kalah menarik adalah perpustakaan yang berisi sekitar 1.500 koleksi buku. Bahkan ditampilkan pula 500 buku yang memengaruhi SBY. Pengunjung bisa meminjam buku di perpustakaan tetapi hanya bisa dibaca di tempat. Selain itu, ada galeri seni yang berisi lukisan SBY, hasil foto Ani Yudhoyono yang memang gemar memotret, dan benda koleksi mereka. Museum ini juga dilengkapi dengan kafe dan toko souvenir bagi pengunjung. Museum dan galeri SBY Ani dibuka untuk umum setiap hari kecuali pada hari Selasa. Jam operasionalnya mulai pukul 9 pagi sampai 5 sore. Jika ingin berkunjung, harga tiket masuk museum adalah Rp50.000 per orang untuk wisatawan domestik dan Rp25.000 untuk warga Pacitan. Dari kami,